Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV One yang berbahagia dan penuh berkah, pada bulan suci Ramadan ini terus kita menimba ilmu dari berbagai macam guru kita ya. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas tentang keuangan Islam ya, dan pengentasan kemiskinan. Apa yang dimaksud sistem keuangan syariah, sistem keuangan Islam, dan apa itu pengentasan kemiskinan? Saya mulai dari miskin dulu. Di dalam Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab itu, di situ ada dua pendapat, miskin dan fakir. Menurut Imam Syafi'i, fakir itu lebih parah daripada miskin. Kalau miskin besar pasak daripada tiang. Satu keluarga seharusnya mendapatkan uang 100.000 per hari untuk 5 keluarga. Tapi pendapatannya hanya 50.000 rupiah. Besar pasak daripada tiang. Itu namanya miskin. Tapi kalau fakir, pengeluarannya sehari mestinya 50.000, tapi nggak dapat pemasukan apapun. Berarti lebih parah fakir daripada miskin. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Abu Hanifah berpendapat fakir lumayan, tapi lebih parah miskin. Karena miskin menurut definisinya Imam Abu Hanifah, kemiskinan itu bukan hanya kemiskinan materi, tapi kemiskinan ilmu, kemiskinan iman, kemiskinan global. Nah, apapun definisinya, miskin dan fakir ini harus kita berantas. Nah, bagaimana mengentaskan kemiskinan? Apa yang namanya mengentaskan? Anak-anak muda kita banyak yang nggak paham apa itu mengentaskan. Bukan mengetaskan. Mengetaskan itu memperbanyak itu. Anak ayam itu menetas gitu, jadi kita perbanyak. Kemiskinan tidak boleh diperbanyak, tapi mengentaskan bagaimana kemiskinan itu diberantas, bagaimana kemiskinan itu dieliminir, menyedikitkan, membatasi, sampai nanti pada akhirnya habis. Itu namanya mengentaskan kemiskinan. Bagaimana sistem keuangan Islam bisa mengentaskan kemiskinan? Itu sangat penting. Adanya konsep tanggung jawab, namanya zakat. Ya. Saya punya gaji misalnya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan itu, saya tidak boleh mengkonsumsi 5 juta itu. Karena ada titipan Tuhan 2,5% di situ yang harus saya berikan kepada fakir miskin. Jadi kalau saya makan uang 5 juta itu 1 bulan, ya, berarti saya makan titipan Tuhan kepada orang miskin itu 2,5%. Maka itu kalau saya mau selamat, maka saya harus ya mengamankan 2,5% itu ya untuk diberikan kepada mustahik. Itu baru zakat, belum yang lain. Supaya nanti zakat ini tidak konsumtif, maka kita bentuk lembaga Basnas. Basnas itu nanti yang memproduktifkan kumpulan zakat itu menjadi bisa lebih berganda ya. Ada mudharabah musyarakah itu nanti bisa kita kembangkan. Dan itu nanti profitnya, mudharabahnya bisa bertambah untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Dan alhamdulillah inilah tugasnya Ikatan Ahli Ekonomi Islam untuk memikirkan konsep apa yang terbaik untuk mengentaskan kemiskinan, tapi pada saat yang bersamaan menambah modal ini. Jangan sampai mengentaskan kemiskinan tetapi habis modal. Modalnya tetap utuh bahkan bertambah, tapi kemiskinannya pun juga dampaknya besar. Inilah yang kita harapkan. Nah, para pemirsa, diperlukan kontemplasi dan sekaligus konsentrasi untuk memikirkan konsep seperti apa yang paling bagus untuk memanage perekonomian keuangan umat Islam Indonesia. Dan karena penduduknya begitu besar, bagaimana caranya untuk mengentaskan kemiskinan yang juga volumenya sangat tinggi. Nah, ini harus ada institusi yang akan mencoba memikirkan bagaimana memecahkan persoalan ini. Inilah tugas Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang bersama-sama dengan pemerintah ikut mengentaskan kemiskinan melalui konsep keuangan syariahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh